Oke, kembali lagi bersama I Keep on Track channel. Kali ini saya akan berbagi cara scraping data marketplace dari carousel ya. Jadi ya, video ini saya buat untuk menjawab pertanyaan dari Muhammad Yusuf yang mungkin sedang belajar scraping carousel ya. Jadi dia menanyakan ya, setelah dia lihat video saya, dia scraping untuk peralatan fotografi yang ada di carousel.com ya. Situsnya adalah yang ini. Ya, situsnya yang ini. Jadi yang dia tanyakan adalah kenapa kalau scraping, misalnya scraping ini, kemudian setelah di scrap, yang didapat adalah yang lain ya. Ya, jadi di setiap marketplace itu pada saat kita buka situsnya, dia secara algoritmanya adalah dia random ya, dia akan random data yang ada di sini, sehingga pada waktu kita pilih ini menggunakan selektor ini, setelah kita scrap hasilnya bisa yang lain ya. Kenapa demikian ya? Tadi karena di random. Bagaimana supaya ini tidak bergeser ya, atau tidak yang kita scrap sesuai dengan yang ada di situ ya? Caranya ya, kita pilih aja ini ya, kita sort berdasarkan misalnya berdasarkan reason boleh, berdasarkan price juga boleh, dari high to low atau low to high ya. Jadi dengan milih ini kita bisa menyelesaikan masalah yang ditanyakan oleh saudara Yusuf ya, saudara Muhammad Yusuf ya. Oke, kita akan buktikan aja ya. Ya, saya akan mulai dari sintak dasar yang digunakan untuk Selenium ya. Jadi pertama kita import dulu Seleniumnya, kita import web drivernya dari Selenium, kemudian ya kita ikutin aja di sini, drivernya kita panggil, kemudian karena kita menggunakan browser Chrome, web drivernya pakai fungsi ini ya, Chrome ini ya, kemudian drivernya kita panggil ya, yang kita panggil adalah situsnya ini ya, sesuai yang ditanyakan oleh saudara Muhammad Yusuf ya. Ya, ini kita copy aja ya, ini kita copy. Selanjutnya kita paste di sini, ini sama aja ya sebenarnya. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan yang paling basic dulu ya. Jadi untuk scraping kita harus mulai dari yang paling kecil dulu. Kalau yang kecil sudah berhasil, maka kita akan naik ke atas ya, akan akan kita kembangkan lagi ya. Oke, kita mulai dari sini aja, kita inspect, kemudian kita pilih ya, kita inspect, kita pilih ini ya, judulnya ya. Ini kita copy, selektornya kita copy, kemudian kita coba paste di sini ya. Ya, selektor ini kita copy ya, kemudian kita paste ya. Ini selektornya terlalu panjang ya, Anda bisa persingkat seperti ini ya. Ya, sampai di sini kalau kita klik dia masih di satu titik, berarti ini bisa dipakai ya. Sampai di titik ini aja selektornya kita pakai. Selanjutnya kita paste yang ada di sini ya. Ya, kita namain judul ya. Selanjutnya kita scrap dengan menggunakan ya, selanjutnya kita scrap satu titik dulu ya, yaitu judul yang ini ya, kamera Canon EOS sekian ini ya, kita akan scrap. Ya, kita menggunakan sintak ini, kemudian selektornya yang kita pakai adalah ini ya. Kita copy, kita pindahkan ke sini. Ya, selanjutnya ya, ini ada error ya, kita harus import ya.
kita import ya, kita import from Selenium WebDriver bla 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 ya, seperti ini ya, kita ikutin aja ya. Oke, selanjutnya kita akan print ya, kita akan kita tes satu dulu nih hasilnya seperti apa ya. Kalau dia berhasil, dia akan muncul ini ya, judul ini ya, dia bisa bergeser karena secara algoritma di setiap marketplace dia selalu akan di random ya. Kenapa demikian? Supaya kalau kita nggak random, orang rata-rata lihat di halaman pertama ya, jadi nanti toko tertentu diuntungkan, toko yang lain dirugikan ya, sehingga mereka akan random. Kalau nggak mau random, Anda harus pilih ini ya, sort ini ya. Kita buktikan aja ya. Ya, kita run. Ya, dia keluar adalah new Instax mini 11 Sky Blue plus instant film 10 sheet ya. Jadi ini kenapa keluarnya beda dengan yang ada di sini ya, tadi seperti saya bilang, setiap kita buka situs ini atau setiap situs carousel, setiap situs marketplace ya, apapun namanya ya, bisa carousel, bisa kalau Anda buka di Alibaba atau AliExpress atau Tokopedia atau Shopee atau Bukalapak, semua sama, algoritmanya sama. Setiap kita buka selalu akan di random ya. Ya, makanya ini yang kita pilih selektornya, keluarnya yang lain ya. Kita buktikan kenapa ini pertanyaan bagaimana supaya ini tidak bergeser ya. Caranya Anda pilih aja ini contohnya ya. Saya ambil contoh ini ya. Sambil sort berdasarkan reason ya, yang terbaru. Oke, Anda gunakan ini URL-nya ya. Ya, kita akan buktikan bahwa dengan cara ini yang kita sorot tidak akan bergeser ya. Oke, kita akan coba sekali lagi. Kalau dia berhasil, maka dia akan muncul yang ini ya, kamera Canon EOS 600D ya. Kita lihat aja. Ya, Anda lihat sendiri kan, ini sama persis ya. Sehingga pertanyaan saudara Muhammad Yusuf sudah terjawab ya. Tapi rasanya terlalu simpel ya. Kita akan scrap semua aja ya, semua data yang ada di sini. Kemudian kita juga akan scrap. Ya, ini hanya tampil rasanya setiap page ini 20 ya. Ini ada 21, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 dan seterusnya ya. Ini jumlahnya 20 ya. Untuk buka berikutnya Anda harus pakai load ini ya. Anda harus load seterusnya ya, dan seterusnya ya. Kita akan menggunakan satu sintak untuk mengaktifkan load ini ya. Oke, kita mulai aja. Ya, kita mulai dari sini aja ya. Kemudian setelah judul ya, setelah judul kita akan inspect lagi harganya dan kondisinya ya. Harganya yang ini. Oke, kita copy selektornya, terus kita pindah di sini ya. Kita kasih namanya harga. Selanjutnya selektornya ini ya, tidak perlu semua tadi ya, sudah dijelaskan. Kita mulai dari main aja, dari sini aja. Selanjutnya yang terakhir adalah kondisi. Ya, kondisi selektornya adalah di sini ya. Ini kondisinya bisa new, bisa like new itu artinya second ya. Cuman bahasanya lebih halus atau sudah pernah digunakan. Ya, seperti saya katakan tadi, nggak perlu semua, cukup sampai di main aja begini ya. Oke, selanjutnya kita akan scraping satu titik dulu ya, satu titik dulu. Ya, kita akan scrap satu ini ya. Jadi dari mulai judulnya, kamera ini, kemudian harganya berapa, kemudian kondisinya ya. Oke, kita running aja, kita lihat.
Oke ya, di sini sudah keluar ya namanya kamera ini, kemudian ini harganya, kemudian ini like new ya. Dengan demikian sampai di titik ini udah oke. Selanjutnya kita akan kembangkan lagi. Ya, kita akan kembangkan lagi ya. Jadi kita akan namakan semua data ini namanya data carousel ya. Atau kita kasih nama fotografi aja karena ini kita tadi sort berdasarkan fotografi ya. Oke, selanjutnya ya ini karena fotografi. Selanjutnya di dalamnya kita sebut namanya let's say data aja ya, data dimana selektor yang kita gunakan ya, yang ini ya sampai di sini nih sama semua ya, sampai di sini ya. Ini kita copy, kita pindahkan ke sini. Ya oke, untuk selektornya yang kita gunakan ini ya. Jadi pertama kita harus cek dulu ini ya, salah satu aja. Kita copy, kita paste, kita kurangin dulu sampai di sini. Kita kurangin, kita lihat ya masih oke. Selanjutnya kita hilangkan ini, coba kita hilangkan dulu ya. Kalau kita hilangkan dia akan lari kemana? Ya ke judul berikutnya ya. Ya, jadi untuk ini kita pakai selektor yang ini ya. Untuk judul ya, judul itu kita bisa pakai ya di sini aja lah buat alat bantu ya. Ya, ini maksudnya ini untuk single page ya, atau single apa ya, judul ya, judulnya satu. Kalau judulnya yang banyak, artinya semua judul kita scrap, maka ininya kita hilangkan ya, begini ya. Kemudian yang untuk harga juga sama ya. Kalau kita copy aja, kita pindahkan ke sini ya. Kemudian kalau kita hilangkan ya, kalau kita lihat ini ya, dia mengacu ke satu titik ini ya. Kalau dia mau pindah ke sana, kita harus hilangkan ininya ya, kan pindah kan. Ya, ini yang kita pakai untuk yang namanya harga untuk semua item ya. Tadi hanya satu item, sekarang semua item. Selanjutnya untuk kondisinya juga sama. Kita copy, kemudian kita paste. Kemudian kalau kita hilangkan, kita lihat hasilnya. Ya, dia pindah ya. Oke, kita pakai yang ini. Ini untuk kondisi ya, kondisi semua item ya, kita menggunakan itu ya. Oke, selanjutnya kita lihat dari ini yang sama adalah sampai di ini ya. Ini kalau kita lihat ini dengan ini selektor yang sama itu sampai sini ya. Ini yang kita copy, kemudian kita pindahkan ke sini ya. Kemudian ini kita sebut row aja ya, kita sebut row ya. Anda boleh menggunakan istilah apapun juga ya, boleh aja, bebas ya. Oke, selanjutnya for data in row ya. Jadi begini ya. Nah, kita copy ini aja deh, kita copy judulnya ya. Ini kita copy begini, datanya kita pindahkan ke sini begini ya. Jadi judul adalah data final element by CSS selector, dimana CSS selectornya tadi kan kita sudah pakai ya, kita udah gunakan sampai di sini ya. Sisanya adalah ini, yang ini kita copy, kita pindahkan ke sini ya. Oke, gini cukup. Selanjutnya kita akan tes dulu print. Yang kita print adalah judul ya. Oke, yang lain kita hapus dulu aja ya, biar nggak bingung ya. Ini kita hapus, maka dia akan muncul semua judul yang ada di halaman pertama ya. Kita lihat ya, harusnya ada ya.
Ya, ini ya, seperti Anda lihat ya, sudah terscrap semua ya. Selanjutnya kita akan kembangkan lagi untuk apa namanya, harga ya. Kita copy aja harga, kemudian selektornya kita pakai yang ini ya. Kemudian kondisi, kita pakai selektornya yang ini ya. Kita pindahkan ke sini. Oke, selanjutnya kita print semua ya, judul, harga, dan kondisi. Oke, begini ya. Kita akan tes di halaman pertama dulu. Ya, berhasil semua ya, ini ya, sudah terscrap ya. Ada judulnya, kemudian harganya, kemudian kondisinya. Yang lainnya juga sama ya. Lainnya juga sama. Oke, selanjutnya kita akan, oh ya, yang ini ya, kita lihat ya. Fujifilm ini ada harganya, ada dua nih ya. Coba kita lihat ya. Fujifilm Epion. Ya, ini Fujifilm Epion ya. Jadi ada dua harga ya. Ini maksudnya dari harga 250.000 menjadi 230.000 ya. Jadi ini maksudnya setelah kita scrap ini ada dua harga ya. Harga pertama ini harga setelah diskon, ini sebelum diskon ya, kurang lebih begitulah bacanya ya. Oke, kita biarin aja, itu nggak terlalu penting. Kita scrapping yang lain dulu ya. Oke, selanjutnya ini satu halaman sudah berhasil. Selanjutnya kita akan kita akan jadikan satu ya. Kita akan menggunakan Panda untuk kita simpan filenya ya. Ya, jadi kita menggunakan ini ya. Jadi datanya ini yang ada di sini kita simpan menjadi data carousel. Kemudian yang data fotografi ini, jadi data carousel ini kita tambahkan ke dalam data fotografi ya. Kurang lebih begitu bacanya ya. Ya, selanjutnya kita akan menggunakan Panda ya, data frame. PD adalah data frame, sama DF adalah data frame, sama dengan PD. PD itu adalah Panda, menggunakan data frame. Kemudian yang kita akan data frame yang akan kita keluarkan adalah fotografi ya. Selanjutnya ya, ini ada error, kita harus import Pandanya ya. Nah, kita import Panda seperti ini. Nah, selanjutnya kita hapus-hapus yang nggak perlu biar nggak bingung ya. Ini kita hapus, udah nggak dipakai lagi. Oke, biar rapi ya. Oke, selanjutnya kita akan print ya. Kita cek halaman pertamanya dulu. Ya. Ya, ini sudah ter-scrap semua ya. Oke, indeksnya kita keluarkan ya, nggak pakai indeks ya. Oke, selanjutnya kita simpan dalam bentuk Excel ya. Ya, selanjutnya data frame tadi kita simpan di dalam Excel. Kita namakan carousel XLSX ya. Kita simpan, kita running lagi. Ya, dia terbentuk ini ya. Selanjutnya kita buka datanya. Ya, datanya seperti ini ya. Ya, selanjutnya kita periksa ya. Ya, selanjutnya kita periksa ya di nomor 1 kamera OS, kemudian harganya sama, kemudian kondisinya like new. Yang berikutnya ya, kalau beda ya Anda harus refresh ya, karena setiap menit ada yang masuk ya. Jadi menggeser posisi yang sebelumnya ya.
Jadi supaya kita nggak bingung, kita refresh aja, nanti kan ketahuan ya. Ini misalnya contoh ini sama, kemudian urutan kedua adalah Nikon ya, ini harganya sekian sama. Kemudian yang ketiga tas kamera ya, harganya 100.000 ya, dan seterusnya ya. Yang 20 adalah yang terakhir ya. Terakhir ini ya, kamera digital pocket Ixus 132 ya, mulus 95%, harga 600.000 ya. Oke, dengan demikian sampai di titik ini berhasil ya. Oke, selanjutnya kita akan kembangkan lagi, kita close dulu. Oke, selanjutnya kita akan kembangkan, di mana kita akan tampilkan semua ya. Jadi kita akan cek selektornya ini ya, loadnya ini ada di mana ya, kita copy selektor ya, select. Kalau kita pakai ini bisa nggak? Oh, bisa juga ya. Jadi kita menggunakan selektor ini ya, ini bottom click more nih, maksudnya load more ini ya. Ya, kita akan buat di sini aja ya. Ya, selanjutnya kita menggunakan sintak ini ya, WebDriver ini. Kemudian kita tunggu sampai muncul selektor ini ya, selektornya load more ini ya, gini ya. Kemudian kita klik, kalau sudah keluar kita klik. Nah, ini ada error nih, kita harus import library-nya ya, WebDriver wait sama EC ya. EC itu ya, kita import library-nya dulu ya, untuk WebDriver tadi yang ini. Kemudian yang untuk yang EC ya, EC itu expected condition ya. Jadi maksudnya ini nih kita tunggu 5 detik ya, paling lama 5 detik untuk memunculkan selektor ini ya. Setelah muncul baru diklik ya, kurang lebih begitu bacanya ya. Oke, selanjutnya ya, kita akan tes dulu untuk klik 5 kali dulu ya. Ya, kita akan tes dulu. Kita akan tes dulu 5 kali klik ya, 5 kali load more ini dulu ya. Kemudian setelah itu kita akan simpan ya. Jadi kalau ya kita akan lihat aja lah. Ya, selanjutnya kita nggak perlu save dulu aja, kita sampai di titik ini aja. Ya, sampai di titik ini cukup. Yang ini kita boleh hapus. Selanjutnya kita akan cek lagi ya. Jadi nanti teknisnya websitenya ini dibuka dulu, kemudian kita klik ini sekali ya, sampai muncul. Kemudian klik 2 kali ya, sampai muncul, dan seterusnya sampai 5 kali ya. Oke, kita praktekin aja. Kita simpen di sini, kita running lagi ya. Kita bersihkan dulu. Ya, kita running ya. Oke. Ya, ini halaman pertama ya. Kalau Anda lihat ini ya, dia akan geser. Nah, klik nih, klik kedua, load more yang kedua. Kemudian load more yang ketiga. Load more yang keempat. Ya, ada error ya, kita lihat aja masalahnya ada di mana ya. Ya, mungkin terlalu cepat, jadi kita delay dulu ya, delay 2 detik ya. Kita lihat aja kalau kita delay 2 detik hasilnya seperti apa ya. Ini kita harus import time-nya ya. Nah, gini kita coba sekali lagi. Ya, mungkin ini masalahnya ada di sini ya, selektornya ini salah ya. Kita perbaiki ya.
Ya, kita ganti selektornya rengkap aja. Karena kita lihat petunjuk di sini ya, ini selektornya kayaknya ada masalah di sini. Mungkin karena kurang lengkap. Kita coba aja sekali lagi. Ya, ternyata berhasil ya. Jadi masalahnya ada di selektor ini ya. Kalau menurut keterangan yang ada di sini dikatakan ada masalah di sini ya. Jadi selektornya kurang lengkap, kita lengkapin selektornya. Oke. Selanjutnya ini tadi untuk 5 halaman ya, padahal di sini ada banyak halaman ya. Kita nggak bisa manual pakai cara ini ya. Kita menggunakan cara yang lain. Ya, cara yang lain adalah begini ya. While true. Ya, oke. Kita gunakan sintak ini ya. Intinya kita akan looping terus sampai habis ya. Jadi load more, kalau masih ada klik load more lagi, kalau ada klik load more, dan selanjutnya sampai load more-nya nggak ada. Jadi kita menggunakan sintak ini ya. Ini diperoleh daripada di sini ya, sama ini ya. Sama, hanya kita menggunakan looping ya. While true, dia akan coba untuk klik load more, kemudian kita tunggu 2 detik ya, kemudian klik lagi load more, dan seterusnya ya. Kalau bandwidth Anda cepat, time slipnya ini bisa kita hilangkan ya. Oke, ini kita nggak pakai lagi, kita hapus saja. Yang ini juga nggak dipakai ya, biar nggak bingung ya. Kita hapus aja, spasinya kita pendekin. Nah, ini juga kita bisa aktifin sekarang ya. Tadi udah ketahuan masalahnya. Ya, begini aja ya. Sintaknya nggak sampai tidak sampai 50 ya. Langsung kita simpen aja sekalian di namanya carousel 2 aja ya. Ini ya. Oke, selanjutnya ada tunggu aja. Ini butuh waktu cukup lama ya. Kita running aja. Mungkin butuh 5 menit sampai 10 menit ya. Nanti kita akan percepat, kita lihat hasil akhirnya ya. Ya, oke, setelah dipercepat ini hasilnya ya. Jadi hanya dibutuhkan beberapa menit. Dari total semua ada 556 data ya. Ya, jadi tadi adalah jawaban saya untuk saudara Muhammad Yusuf yang sedang menanyakan, sedang scraping data carousel ya. Oke, mungkin informasi atau pengetahuan ini bermanfaat untuk semua ya, terutama untuk Muhammad Yusuf, saudara Muhammad Yusuf. Oke, bila video ini bermanfaat, dukung channel ini dengan cara subscribe. Terima kasih.